Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, perkenalkan saya Gagan Kurniawan. Dan saya Ismail Nisa. Kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang mengikuti Konferensi Nasional ke-10 Peneliti Muda Psikologi Indonesia tahun 2026 yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini kami akan membahas hasil penelitian kami mengenai hubungan antara self-compassion dan technology stress pada karyawan yang bekerja menggunakan teknologi. Nah, teman-teman, transformasi kerja digital, work from home atau work from anywhere atau disebut dengan WFH atau WFA itu dapat meningkatkan penggunaan teknologi, juga dapat memunculkan tekanan psikologis yang disebut dengan teknostress. Menurut Tarafdar, pada tahun 2019, teknostress adalah stres yang disebabkan oleh teknologi. Dan teknostress tidak selalu negatif. Teknostress dapat memunculkan yang namanya techno-eustress, di mana itu adalah stres positif untuk mendorong produktivitas dan pengembangan diri individu. Teknologi memberikan efisiensi dan kemudahan kerja, tetapi menuntut individu untuk lebih beradaptasi secara berkelanjutan. Nah, di sini self-compassion itu berperan sebagai faktor psikologis untuk membantu individu dalam menghadapi tekanan teknologi secara lebih adaptif. Menurut MEF, pada tahun 2003, self-compassion didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk selalu berbuat baik dan pengertian terhadap diri sendiri ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Penelitian ini penting karena hubungan antara self-compassion dan techno-eustress itu masih terbatas untuk dikaji secara dalam. Nah, kemudian teman-teman, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif non-eksperimental, yang dimana diuji menggunakan pendekatan korelasional, yang dimana untuk mengetahui hubungan antara self-compassion dengan technology stress. Nah, populasi yang dituju dalam penelitian ini yaitu karyawan yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya sehari-hari. Sampel penelitian berjumlah 324 karyawan yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, adapun 3 kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu karyawan aktif, kemudian menggunakan teknologi dalam pekerjaan, serta masa bekerja minimal 3 bulan. Instrumen penelitian pada variabel self-compassion diukur menggunakan alat ukur yang disusun oleh peneliti berdasarkan acuan dari MEF pada tahun 2003, yaitu self-kindness, common humanity, dan mindfulness. Nah, untuk variabel techno-eustress diukur menggunakan techno-eustress scale yang bersifat unidimensional untuk mengetahui sejauh mana individu memaknai teknologi sebagai tantangan positif dan memotivasi. Sebelum digunakan, alat ukur ini melalui proses adaptasi berdasarkan tahapan ajar pada tahun 2017, yaitu penerjemahan uji keterbacaan oleh ahli dan pengujian validitas serta reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua alat ukur ini memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,732 untuk techno-eustress dan 0,880 untuk self-compassion. Nah, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan uji normalitas, di mana untuk menentukan jenis analisis korelasi yang tepat, apakah menggunakan pendekatan parametrik atau non-parametrik. Nah, apabila data berdistribusi normal, maka digunakan uji korelasi parametrik dengan teknik percent product moment. Sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji korelasi non-parametrik dengan teknik rank Spearman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada tabel hasil uji normalitas. Nah, hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi skala self-compassion sebesar 0,200, yang dimana nilai ini lebih dari 0,05. Sedangkan pada skala techno-eustress diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002, yang dimana nilai ini kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan menggunakan analisis non-parametrik, yaitu dengan uji korelasi rank Spearman. Nah, setelah melakukan uji normalitas, kami melakukan uji korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak. Nah, dapat kita lihat
Di sini nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self compassion dan teknologi stres pada karyawan yang bekerja menggunakan teknologi dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, dapat dilihat juga nilai koefisien korelasi sebesar 0,223 yang menunjukkan bahwa hubungan antara self compassion dan teknologi stres itu bersifat positif, yaitu semakin tinggi self compassion yang dimiliki oleh karyawan, semakin tinggi pula teknologi stres yang dirasakan oleh karyawan tersebut. Dari hasil yang telah dijelaskan, terdapat beberapa penjelasan, yaitu terdapat hubungan positif signifikan antara self-compassion dengan teknologi stres dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,223, menunjukkan bahwa self-compassion meningkatkan kecenderungan memaknai tekanan teknologi secara positif menurut Tarafdar pada tahun 2019. Temuan ini sejalan dengan teori challenge stressor, di mana tekanan dapat meningkatkan motivasi jika dipersepsikan sebagai peluang untuk berkembang menurut Levin tahun 2005. Nah, self-compassion berperan dalam regulasi emosi melalui self-kindness, humanity, dan mindfulness sehingga individu lebih adaptif terhadap tuntutan teknologi menurut Neff pada tahun 2003. Individu dengan self-compassion tinggi memiliki kemampuan coping yang lebih efektif sehingga stres lebih cenderung menjadi eustress, itu menurut Neff dan Garmer pada tahun 2013 serta Philip dan Haim pada tahun 2021. Hubungan bersifat timbal balik, di mana pengalaman teknologi stres dapat memperkuat self-compassion. Korelasi yang rendah menunjukkan adanya faktor lain seperti dukungan organisasi, desain teknologi, dan beban kerja digital. Bidang pekerjaan yang memiliki hubungan yaitu pendidikan dan sosial, jasa dan bisnis, teknologi, dan juga digital. Jasa dan bisnis merupakan bidang pekerjaan yang memiliki hubungan paling tinggi. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara self compassion dan teknologi stres dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang dimana kurang dari 0,05. Koefisien korelasi sebesar 0,223 menunjukkan adanya hubungan yang positif, di mana peningkatan self compassion diikuti dengan peningkatan teknologi stres. Oleh karena itu, individu dengan self compassion yang tinggi cenderung mampu memaknai teknologi sebagai tantangan yang positif dan adaptif, begitupun sebaliknya. Nah, selain itu, kemampuan ini membantu individu lebih yakin dan mengelola tuntunan digital dan mengurangi dampak negatif stres akibat teknologi. Nah, hubungan yang paling kuat ditemukan di bidang pekerjaan, jasa, dan bisnis, menunjukkan peran self-compassion lebih menonjol dalam konteks pekerjaan tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang self-compassion dan teknologi stres dengan menambahkan variabel lain seperti coping, resiliensi, atau dukungan sosial dan lebih memfokuskan pada bidang pekerjaan tertentu. Nah, dari segi metode, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait pengalaman individu tentang memaknai tekanan dari teknologi. Secara praktis, karyawan diharapkan mampu untuk mengembangkan self-compassion agar tekanan teknologi dipandang sebagai tantangan positif. Sementara, perusahaan perlu menyediakan pelatihan serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan adaptasi karyawan terhadap teknologi. Baik teman-teman, sekian pemaparan hasil penelitian kami. Semoga presentasi ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.